Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat pagi Georgia, Airin. Puji Tuhan kita kembali hadir di malam hari ini. 1 minggu sudah berlalu, sebenarnya 2 minggu ya. Karena lalu sebenarnya kita sudah standby, sudah mau siap untuk sesi kita, namun karena sayanya yang tiba-tiba dipanggil ke rumah sakit ya minggu lalu, jadi cukup jam 6 ya, I think ya Irin ya, 6:30 mungkin jam 6 ya, sekitar jam 6 saya cek saya harus pergi ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini kita akan lanjutkan ke sesi kita, yaitu dengan topik Healing a Hardened Heart. Jadi ini adalah lanjutan dari sesi kita yang terakhir. Untuk itu kita akan segera memulai sesi kita pada malam hari ini. Doa akan dibuka, kita undang Roh Kudus oleh Nisha. Silakan Nisha. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Sekarang kami akan memulai Bible study kami yang akan dibantu bawakan oleh Tante Airin ya Tuhan, serta Tante Airin supaya semua perkataan yang keluar dari mulutnya itu hanya kehendak-Mu saja. Dan sertai kami partisipan supaya dapat mengerti dan mengaplikasikan mengenai Bible study malam hari ini ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, sertailah internet connection kami supaya lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. 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 Oke, baiklah. Terima kasih Nisha. Kita akan segera lanjut dengan sesi kita malam hari ini tanpa menunda-nunda lagi. Airin, silahkan. Mungkin kalau mau diberikan sedikit summary dari perjumpaan kita 2 minggu lalu, silahkan. Well, good evening, everyone. It's so great to be with you once again. Selamat malam semuanya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua malam ini. Thank you, Mirsha, for praying for us. And I am so encouraged that young people are willing to join our Bible study also. Terima kasih Mirsha sudah mendoakan untuk kami dan saya sangat senang anak muda ikut join dalam acara malam ini. And as Miranda shared, we are going to continue with our theme, How Are You? Dan sesuai yang dikatakan Miranda tadi, bahwa kita akan melanjutkan tema kita yaitu bagaimana kabar Anda? I personally think that this has been such an important Bible study because I came to realize many of us are dealing with deep heart issues. Dengan tema kita malam hari ini, saya menyadari bahwa banyak di antara kita tuh yang mengalami isu yang sehubungan dengan hati kita yang terdalam. And it's something that we're all struggling with because of all of the chaos that's happening in the world. Di mana ini juga menjadi pergumulan di dalam hati kita masing-masing karena begitu banyak chaos yang terjadi di dunia kita saat ini. But not only chaos outside, but there's also a lot of chaos in our mind and in our heart. Bukan hanya chaos yang terjadi di luar dari tubuh kita, tapi juga chaos yang terjadi dalam hati dan pikiran kita. So therefore, the Holy Spirit convicted me that I needed to go deeper in the hardened heart parable. Dan Roh Kudus meyakinkan saya agar saya menggali lebih dalam lagi tentang perumpamaan hati yang mengeras. So for those who have your Bible with you, please turn your Bible to Luke chapter 8, and we're going to do just a little bit of a review from what we discussed 2 weeks ago. Dan bagi kita yang sedang mempelajari Alkitab, disarankan membuka Alkitab kita ke Lukas pasal yang ke-8, agar kita bisa mengulang kembali apa yang kita pelajari 2 minggu lalu. Natalia, please read Luke chapter 8, verse 5. Mari kita baca Lukas 8 ayat yang ke-5.
adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Just as we discussed 2 weeks ago, Jesus himself is the sower that is described in this parable. Seperti yang kita bahas 2 minggu lalu bahwa Yesuslah penabur yang menaburkan benih-benih itu. And the seed is the word of God that is full of promises and his love. Dan benih itu adalah firman Tuhan yang dipenuhi oleh janji-janji Tuhan dan kasih-Nya. And this seed is actually good news or the gospel. Dan benih ini merupakan kabar baik atau Injil itu sendiri. And the reason why Jesus came to scatter the seed of good news of his love and his mercy and his compassion Dan alasan utama Yesus datang untuk menaburkan kabar sukacita itu yang menunjukkan kasih dan perhatiannya, is because he wanted to win our hearts to him. karena Yesus ingin memenangkan hati kita baginya. But the problem is where the seed actually fell to. Tetapi yang menjadi permasalahan utama adalah di manakah benih itu jatuh. And just like what Natalia just read, the seed fell on a wayside, which is a hard surface. Dan seperti yang tadi saya bacakan bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan, di permukaan yang keras. And therefore it was trampled down by people walking, and birds on the air immediately was able to take away the seed and eat it. Di mana diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. And then if we continue with Jesus's explanation of this parable, Dan kita lanjutkan dengan penjelasan Yesus tentang perumpamaan ini. Natalia will continue to read verse 12 of the same chapter. Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Did you see that the key is the devil came as soon as the seed fell so that the person who is supposed to receive the seed will not be saved. Masalahnya adalah ketika orang telah mendengarnya, datanglah si iblis lalu mengambil firman itu, supaya firman yang mereka dengar itu mereka tidak percaya dan diselamatkan. They will not be saved because they're unable to believe. Mereka tidak bisa diselamatkan karena mereka tidak bisa mempercayainya. So why is it so hard for them to believe this good news of God's love and compassion? Mengapa sangat sulit bagi mereka untuk mempercayai firman Tuhan yang dipenuhi oleh kasih Allah ini? Because they're filled with grief or sadness. Karena mereka dipenuhi dengan rasa duka atau kesedihan. Unfortunately, because there's so much for me to share, please just note down the verses that you see on the screen because we don't have time to read them all. Karena ada begitu banyak firman yang akan dibagikan, tolong dicatat untuk firman yang dibagikan ini supaya Anda bisa mengulangnya nanti setelah sesi ini berakhir. Because we are filled with so much sadness for what is going on in our life, every good news that we hear, we don't think it applies to us. Karena begitu banyak kesedihan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mendengar kabar baik, kita mengira bahwa itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan kita. And those who are dealing with a hard heart is because they feel shame inside also. Dan orang yang memiliki hati yang mengeras, mereka juga merasakan rasa malu di dalam hati mereka. Therefore, they don't feel they are worthy to receive the good news. Sehingga mereka menganggap diri mereka tidak layak untuk menerima kabar sukacita ini. And through the sadness and the shame, there is that self-condemnation that we blame ourselves. Melalui rasa sedih dan malu tadi, kita mulai menghukum diri kita sendiri.
And we say to ourselves, what a miserable person I am. Dan kita langsung berkata pada diri kita, oh betapa menyedihkan diri saya ini. But the real issue of the heart is because there's deep anger that is within. Masalah utama yang terjadi dalam hati kita adalah adanya rasa marah yang terjadi di dalam hati kita. And the reason for it also is because we have been hurt so many times. Dan alasan utama kenapa ada rasa marah karena kita sering kali disakiti. And because of the hurt that we feel, we have put a barrier in our heart. Karena kita merasakan rasa sakit yang berulang kali, kita mendirikan lapisan pelindung di dalam hati kita. So just like what you see on this slide, there is an armor of steel that is guarding our heart because we want to save ourselves from pain. Seperti yang kita lihat dari gambar ini, di mana ada perisai baja yang menyelubungi hati kita supaya untuk melindungi diri kita dari rasa sakit. But before we continue, let us bow down for a word of prayer. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Father in heaven, we need your help to open up our hearts and our mind. Bapa, kami memerlukan bantuan-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami. Because you know more than anyone else, there are so many pain that we personally feel deep in our hearts. Karena hanya Engkaulah yang lebih mengetahui di dalam hati kami betapa sakitnya hati yang sedang kami rasakan saat ini. So Father, we ask for the outpouring of the Holy Spirit Tuhan, kami memohon curahan Roh Kudus-Mu to soften our heart untuk melembutkan hati setiap kami, so that we may be able to receive your word with gladness. supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. And Father, please anoint my lips and Natalia's lips so that not one word spoken out of us comes from us. Tuhan, tolong urapilah bibir dari Airin dan hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar berasal dari Tuhan saja. And only you will be able to speak through us. Dan hanya Tuhanlah yang mampu berbicara melalui kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. If your heart has been broken, you probably have a hardened heart. Kalau Anda belum merasakan patah hati, hati Anda berarti sedang mengeras. Now, if your heart has been broken, that Kalau means hati Anda sudah pernah patah hati, then there is a chance that you guard yourself from others by creating a hardened heart. berarti Anda sudah membuat lapisan pelindung dalam hati Anda sehingga Anda mulai memiliki hati yang mengeras. If you've been betrayed by someone you love, you may be suffering from a hardened heart. Kalau Anda pernah dikhianati, Anda pasti juga sedang memiliki hati yang sedang mengeras. If someone has rejected you or neglected you and you feel that you are no longer worthy to be loved, you have a hardened heart. Kalau Anda pernah ditelantarkan atau mungkin ditolak, Anda juga pasti memiliki hati yang sedang mengeras. If you've been ridiculed or you have been bullied, that's also another reason why you would have a hardened heart. Kalau Anda pernah dicemooh atau dibully, Anda juga pernah merasakan hati yang mengeras. The problem is the protective layer that we build up doesn't just keep us from pain. Permasalahannya adalah lapisan pelindung yang kita bangun tidak hanya menjauhkan diri kita dari rasa sakit, It also shields us from love, itu juga menutupi diri kita dari kasih, especially God's love. terutama dari kasih Allah. This wall that we built to keep out the enemy, unfortunately, has the unintended consequences of creating a barrier against all that is good. Tembok yang dibangun untuk mencegah musuh supaya tidak masuk
ternyata memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, di mana juga menciptakan penghalang atau pembatas terhadap semua yang baik. So because we also shield ourselves from love, Karena kita menutupi diri kita dari kasih, our heart is just like this fallow ground where it is just dry and crusty and nothing good can come out of it. maka hati kita itu seperti tanah yang kering dan retak-retak ini, sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik darinya. With the rich promises that the Bible have before you, can you give place to doubt? That's what Steps to Christ, page 54, paragraph 2 says. Dengan janji-janji yang kaya yang dibentangkan di dalam Alkitab di hadapanmu, dapatkah engkau masih memberikan keraguan-raguan itu di dalam hatimu? Diambil dari buku Kebahagiaan Sejati, paragraf 50, halaman 50, paragraf pertama. I have been speaking to several people Saya sudah berbicara dengan beberapa orang who's reached out to me through this Bible study, yang menjangkau saya dari Bible study ini. and what I have been hearing is that it's so hard to believe the rich promises of God's love when there is so much chaos that's happening in my mind. Mereka sangat sulit untuk mempercayai janji-janji Tuhan di tengah-tengah begitu banyak chaos yang terjadi di dalam pikiran mereka. So that's why the Holy Spirit has prompted me to help us understand how we can heal from a hardened heart. Dan Roh Kudus mendorong saya untuk berbicara bagaimana kita menyembuhkan hati yang mengeras ini. The problem is, if God loves me, why is it that I don't feel loved? Permasalahannya adalah jika Allah mengasihi saya, mengapa saya tidak merasa dicintai? Because remember, Jesus came to scatter the seed of love to every heart that was willing to listen. Karena Yesus datang untuk menabur benih-benih kasih-Nya untuk semua orang yang mendengarnya. Because John 3 verse 16 says, "For God so loved the world." Karena dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, When the Bible said the world, it does not just mean those who are believers. ketika Alkitab mencantumkan tentang dunia, itu bukan hanya kepada orang-orang yang percaya. We feel that God only loves those who love him back. Kita berpikir bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang mengasihi Allah. But that's not what the Bible says. Tapi bukan itulah yang dimaksud dengan Alkitab. For God so loved the world, that means every person that has ever existed in this world from long time ago until the present. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah bahwa Tuhan mengasihi semua orang yang pernah ada di dunia ini dari zaman dahulu sampai saat ini. But the problem is, why is it that I can't believe that God loves me this much? Permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa mempercayai bahwa Allah sangat mengasihi kita, Even though the Bible says, walaupun di dalam Alkitab dikatakan, in Jeremiah 31 verse 3 and 4, the Bible says, di dalam Yeremia 31 ayat 3 dan 4 disebutkan, the Lord said, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Tuhan berfirman, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal, aku telah menarikmu dengan kebaikan yang tiada hentinya. And see, he has continually drawn us with his unfailing kindness, even though we reject him. Lihatlah bahwa Allah terus-menerus menarik kita dengan kebaikan yang tidak putus-putusnya. And not only is he willing to just continually draw us with his loving kindness, but he promised that I will build you up again. Dan bukan hanya Allah terus-menerus menarik kita dengan kasih dan kebaikannya, tapi Allah berjanji bahwa Dia akan membangun kita lagi. That means he's going to build us up again
to trust him, to love him, to believe in him. Bahwa Allah berjanji bahwa Dia akan membangun kita agar kita mempercayai Allah dan mengasihinya. And his promise says that he will complete it because he says, and you will be rebuilt. Dan Allah berjanji bahwa Dia akan menyelesaikannya dan kita semua akan dibangun kembali. But if God has forgiven me, why is it that I don't feel forgiven? Jika Allah telah memaafkan saya, mengapa saya tidak merasa dimaafkan? Why is it that all of the things that I have done in the past that I am so shameful about continue to haunt me? Mengapa saya selalu dihantui dengan rasa malu dengan apa yang pernah saya lakukan di masa yang lampau? I can't seem to face people because what I have done in the past continue to ring in my heart as if I am not worthy to be happy again. Saya tidak berani menghadapi orang-orang karena apa yang pernah saya lakukan di masa lalu itu terus-menerus mengetuk hati saya. Why is it that I can't seem to believe God's promises? Mengapa saya seakan-akan tidak bisa mempercayai akan janji-janji Tuhan? That he says in 1 John 1 verse 9, Seperti yang disebutkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, if we confess our sins, jika kita mengaku dosa kita, he is faithful and just to forgive us our sins. maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. And just what the Bible says, he is faithful even though I am not faithful. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah setia walaupun kita tidak setia. He is faithful that he will forgive us, and not only forgive us, but to cleanse us from all unrighteousness. Allah adalah Allah yang setia yang akan mengampuni segala dosa kita. Dan bukan hanya mengampuni, tapi Ia juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan. But with these promises of God's unfailing love, Dengan janji akan kasih Allah yang berkelanjutan, with these promises of his faithfulness to forgive and to cleanse, janji Tuhan akan kesetiaannya untuk mengampuni dan menyucikan kita, why am I still weighed down with condemnation? mengapa kita masih terus dibebani dengan kecaman? Because of all of my past sins and my current struggles. Karena dosa masa lalu dan pergumulan kita saat ini, The real reason is because of what the parable said. alasan utamanya adalah seperti yang disebutkan dalam perumpamaan ini. As soon as the seed fell, there are the devil who wants to take it away from us. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada iblis yang berusaha mengambil firman Tuhan itu. I'm sorry, I'm going to stop for a little bit because I need to turn off, to close my door. Just one moment. Oke. Mohon tunggu sebentar ya. Sorry, my Roomba started working and I don't want it to come into my room, so that's why. Oke. Okay, so whose voice are we believing? Suara siapakah yang mau kita percayai? Jesus says, I have loved you with an everlasting love. I have cleansed you with my righteousness. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan menyucikan kita dengan kasih-Nya. But there is still this voice that continue to tell us that we are not worthy, that we are not good enough, and God does not love us. Tetapi ada suara yang terus mengganggu kita yang mengatakan bahwa kita ini tidak layak dan kita ini tidak cukup baik untuk menerima janji Tuhan. So whose voice are we believing? Suara siapakah yang kita percayai? Whenever we do something wrong, Setiap saat kita melakukan hal yang salah, whenever we transgress God's law, setiap saat kita melanggar hukum Allah, there is a sense of guilt that we feel. ada perasaan bersalah yang kita rasakan. And guilt in regards to the definition is says that
holding something we've done or failed to do that is up against our values and feeling psychological discomfort because of it. Deskripsi rasa bersalah adalah berpegang pada sesuatu yang telah kita lakukan atau kegagalan yang bertentangan dengan nilai-nilai kita dan merasakan ketidaknyamanan psikologis. For example, I lied, therefore afterwards I feel guilty for lying. Sebagai contoh, saya berbohong. Akibatnya saya merasa bersalah setelah berbohong. I gossiped, therefore afterwards I feel guilty for gossiping. Sebagai contoh, saya bergosip dan setelahnya saya merasa bersalah. And when we feel guilty after doing that we know is wrong, Rasa bersalah di mana kita tahu bahwa kita salah telah melakukannya, because the Holy Spirit is whispering in our heart to convince us and convict us that what we have done was not right. karena Roh Kudus itu berbisik di dalam hati kita untuk mengatakan dan meyakinkan kita bahwa kita telah melakukan hal yang salah. I made a mistake. Saya telah membuat suatu kesalahan. But then there's another voice who is speaking in our heart Tapi ada suara lain yang berbicara di dalam hati kita that creates an intensely painful feeling yang menciptakan pengalaman yang sangat menyakitkan or give us an experience of believing that we are flawed and therefore unworthy of love and belonging. pengalaman yang membuat kita percaya bahwa kita ini memiliki cacat atau kekurangan dan tidak layak untuk dicintai dan dimiliki. This voice comes from Satan or the enemy. Suara-suara ini berasal dari setan atau musuh. Not only does he want us to feel guilty, but he wants us to feel shame. Jadi suara ini tidak hanya ingin kita merasa bersalah, tapi ingin kita merasa malu. Not only I made a mistake, but I am the mistake. Bukan hanya kita bersalah karena membuat suatu kesalahan, tetapi saya sendiri adalah suatu kesalahan. And this voice is the one that constantly reminds us all the things that we have done in the past that we feel cannot be forgiven by the loving God. Suara ini yang terus bekerja yang mengatakan bahwa kita ini tidak layak untuk dimaafkan oleh Tuhan. Therefore, our heart is hardened because we feel that we are not worthy of receiving his love and grace. Oleh karena itu hati kita sudah dikeraskan dan kita merasa tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah. If you ever feel this way, I want you to know that you are not alone. Kalau Anda merasakan hal ini, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Even Jesus himself can understand what you're going through because he too was a human just like us while he was on this earth. Bahkan Yesus sendiri memahami apa yang sedang Anda rasakan karena Yesus adalah seorang manusia ketika ia ada di bumi ini. Many of us feel that we are not worthy of God's love because of our past mistakes. Banyak di antara kita yang merasa bahwa kita tidak layak akan kasih Allah karena perbuatan kesalahan kita di masa lalu. So just like the parable, as soon as we hear the word that God's forgiven us, God loves us, somehow the devil is able to take it away and make us feel so shameful. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita dan mengampuni kita, langsung setan datang untuk mengambil firman itu dan membuat kita merasa malu dan bersalah. But today I want you to know the truth. Tetapi hari ini saya ingin membagikan suatu kebenaran kepada Anda semua. Stop believing the lie that the devil wants us to believe. Kita harus berhenti mempercayai setiap kebohongan yang diberikan oleh setan. In Steps to Christ, page 54, paragraph 2, it says, Di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 50 alinea yang kedua, can you believe that when the poor sinner longs to return,
longs to forsake his sins, the Lord sternly withholds him from coming to his feet in repentance? Apakah dapatkah engkau mempercayai bahwa apabila orang yang berdosa itu rindu kembali, rindu meninggalkan dosa-dosanya, ditahan Allah supaya jangan datang bersujud di depan kakinya dalam pertobatan? The problem is we look at God the same way we may look at our parents. Kita melihat Allah sama seperti kita melihat kepada orang tua kita. Have you ever been in a situation where you've done something wrong as a child and then your mom or your dad gives you this cold, silent treatment? Pernahkah Anda melakukan suatu hal yang salah ketika Anda masih kecil, kemudian orang tua Anda memberikan perlakuan dingin dan diam tanpa suatu kata apapun? You want to say you're sorry, but then they look at you and they turn around thinking that, you're not sorry enough. Show me how much you're sorry. Anda ingin meminta maaf kepada mereka, tetapi Anda melihat bahwa mereka begitu dingin, memalingkan mukanya dari Anda dan merasa bahwa Anda tidak cukup merasa bersalah. In fact, I did this also when the boys were younger. Bahkan saya juga pernah melakukan hal ini ketika anak-anak masih kecil. And I realize now what I did was so wrong. Dan saya sadari bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sangat salah. I thought that if they said sorry right away from what they have done that is wrong, then they haven't really thought through their mistakes, therefore they're not really sorry. Saya berpikir bahwa kalau mereka langsung mengucapkan minta maaf atas perbuatan mereka, mereka belum benar-benar menyadari apa yang mereka telah lakukan itu adalah hal yang salah. Therefore, I demand for them, show me first. If you are really sorry, then maybe I will come back to you and be nice to you again. Anda harus menunjukkan kalau Anda benar-benar menyesal atas perbuatan ini dan datang kembali kepada saya dan saya akan memaafkannya. No wonder then, as an adult, we have the same thought also. Tidak mengherankan jika kita sebagai orang dewasa juga memiliki pemikiran seperti ini. That God wants to withhold his compassion from us because we feel we're not worthy. Di mana kita berpikir bahwa Allah menahan kasih-Nya dari kita karena kita ini tidak layak untuk mendapatkannya. The steps to Christ say away with such thoughts. Tetapi buku Kebahagiaan Sejati ini mengatakan dijauhkanlah kiranya pikiran-pikiran yang seperti itu. Nothing, I mean nothing, Tidak ada atau tiada hal lain can hurt your own soul more than to entertain such a conception of our Heavenly Father. Tiada hal yang dapat mendukakan jiwamu sendiri daripada memikirkan pikiran yang demikian mengenai Allah Bapa kita yang di sorga itu. Every time we feel that God will not forgive us, Setiap saat kita berpikir bahwa Allah tidak akan mengampuni kita, every time we feel that God will not show his love and grace and compassion towards us, setiap kali kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan menunjukkan kasih karunia dan kebaikannya kepada kita, every time we feel that we are not worthy of God's love, setiap saat kita berpikir bahwa kita tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan, it is the devil that is speaking to us, not the Holy Spirit. itulah iblis yang sedang berbicara kepada kita dan bukannya Roh Kudus. So, what are the 3 steps so that we will be able to peel that hardened heart that we have put in our heart? Ada 3 langkah bagaimana kita bisa menarik hati yang keras itu dari hati kita ini. If any one of you have had such a difficult past, Jika di antara kita ada memiliki masa lalu yang amat sangat sulit, it's not because God is not good. bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Anda. It's not because God is not love, Bukan berarti Tuhan tidak baik untuk Anda. but it's because we live in such a sinful world. Tetapi karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa.
Therefore, Jesus wants to come so that he can take us away from this evil and terrible world that we live in. Oleh karena itu, Yesus datang untuk mengambil kita dari dunia yang penuh dengan kekejaman dosa ini. But as we are waiting for Jesus' second coming, Dan selama kita sedang menunggu kedatangannya yang kedua kali, we are worthy to receive healing of our hardened heart. kita layak untuk memperoleh kesembuhan dari hati kita yang telah mengeras ini. We are worthy to experience joy and happiness once again. Kita layak untuk merasakan sukacita dan kebahagiaan sekali lagi. We are worthy to receive peace that only God can give. Kita layak untuk mendapatkan rasa damai yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan sendiri. So, 3 simple steps that we can go through in order for us to be able to be healed from a hardened heart. 3 langkah mudah yang bisa kita lakukan untuk bisa menyembuhkan hati kita yang telah mengeras. Number 1, recognize the voice. Yang pertama adalah kenalilah suaranya. Yesterday, my husband went on his physical examination, annual physical to the doctor. Kemarin suami saya menjalani pemeriksaan tahunan untuk medical check up. And my heart is not really a hardened heart, but there is a heart of unbelief. Hati saya bukan hati yang mengeras, tetapi saya memiliki hati yang tidak mempercayai. And probably it's because of the PTSD or the post-traumatic syndrome that I'm still actually recovering from. Mungkin karena saya masih dalam pemulihan dari sindrom PTSD. And it's from what happened to us, as you all know, 2 years ago. Terutama apa yang pernah terjadi kepada kami, seperti yang Anda ketahui 2 tahun yang lalu. Anything that seems unusual in the health of any one of my family, immediately it can trigger stress to me. Berhubungan dengan segala sesuatu yang tidak biasa sehubungan dengan kesehatan anggota keluarga kami, itu memberikan rasa stres di dalam diri saya. Because there is that sense of what happened 2 years ago, we may have to relive it once again. Karena apa yang pernah terjadi 2 tahun lalu, saya merasa bahwa apakah saya harus mengalami itu sekali lagi. So yesterday morning when I woke up at 4 o'clock, Jadi kemarin pagi ketika saya bangun pukul 4 pagi, without me realizing, there was this heart where my heart was just beating so fast as if I was about to have an anxiety attack. di mana tiba-tiba hati saya itu berdegup amat sangat kencang, seakan-akan saya mendapatkan serangan rasa kecemasan. And this was the same feeling I had 2 years ago when Kenneth was diagnosed with cancer. Dan ini adalah perasaan yang sama persis dengan 2 tahun lalu, di mana Kenneth didiagnosa terkena penyakit kanker. Immediately, I had to stop and ask myself, whose voice am I listening to right now? Langsung saya berhenti terdiam dan berbicara, suara siapakah yang sedang saya dengarkan saat ini? Am I listening to the voice of the devil who's trying to make me feel afraid? Apakah saya mendengarkan suara iblis yang berusaha membuat saya ketakutan? Or am I listening to the Holy Spirit who's trying to tell me to be calm and trust Him? Atau saya berusaha mendengarkan suara Roh Kudus yang berusaha menenangkan saya dan untuk percaya kepada Tuhan? Because the Bible says in Revelation 12 verse 10, Karena di dalam Wahyu 12 ayat 10 disebutkan, go ahead Natalia. Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita
dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. See, there is the devil who continually to accuse us before God day and night. Jadi ada iblis yang terus-menerus mendakwa kita siang dan malam. And not only is he accusing God, but he's accusing us too and condemning us. Dan mereka tidak hanya mendakwa kita, tapi iblis ini juga menuduh dan mendakwa Allah kita. And this accusation makes us doubt of God's love. Dan tuduhan-tuduhan ini membuat kita meragukan kasih Allah itu sendiri. It makes us doubt of God's power and God's compassion and grace. Dan membuat kita meragukan kasih karunia-Nya dan juga kuasa yang dimiliki Allah. And this that was speaking in my mind. Dan inilah yang terus berbicara di dalam pikiran saya. What happened to you 2 years ago, it's going to happen again. Apa yang terjadi kepada dirimu 2 tahun lalu, itu akan terjadi lagi. See, what happened was that my husband felt that there's something like a bump on his abdomen. Di mana suami saya itu merasakan ada sedikit benjolan di dekat perutnya. And he noticed this about a couple of months ago. Dan dia merasakan ini beberapa bulan yang lalu. And during this time, also I've heard so many news about this person has digestive cancer, this person has stomach cancer, like all of these new cases of cancer. Dan selama beberapa bulan ini saya mendengar bahwa ada orang yang terkena kanker saluran pencernaan, kanker perut, dan berita-berita negatif lainnya. So immediately this accuser of brethren start telling me, like words of, this is probably what's wrong with your husband too. Dan tuduhan-tuduhan dari saudara kita ini seakan-akan menunjukkan mungkin ada masalah dengan kesehatan suami Anda. Therefore, I was filled with fear, especially yesterday when I thought, oh, this is going to be the day that we're going to know what's wrong with him. Dan saya dipenuhi dengan rasa ketakutan, terutama kemarin ketika bahwa ini adalah hari di mana kita akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada suami saya. But in Romans 8 verse 1 and 2, tetapi di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2, go ahead and read that, Natalia. Oke. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. The Bible says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kitab suci mengatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Who would not after the flesh, but after the spirit. Yang berjalan bukan menurut kedagingannya, tetapi berjalan menurut tuntunan Roh Suci. There has been a change in my husband's heart. Ada perubahan di dalam hati suami saya. Ever since we came back from our trip in London, setelah kami kembali dari perjalanan kami di London, he has had this new excitement of wanting to live a more healthy lifestyle. Dia memiliki suatu kesenangan untuk mengikuti kehidupan yang lebih sehat lagi. Well, we all have known the healthy lifestyle for many years because we are actually seminar givers for it. Kita sudah mengenal cara hidup yang sehat ini karena kita adalah misionaris dalam kesehatan. But the reality is sometimes when bad things happen to our lives, we fall down into the slope of thinking that my flesh is much stronger than what the Holy Spirit wants me to do. Tetapi terkadang ketika ada suatu hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita jatuh ke dalam lubang terdalam dan kita merasa bahwa kedagingan kita lebih kuat daripada kita menurut kepada roh. So that's actually what happened to my husband. Dan itulah yang sebenarnya terjadi pada suami saya.
See, I'm a kind of person when I am stressed, that's the more I go and exercise. Kalau diri saya sedang stres, saya lebih menghabiskan waktu saya untuk berolahraga. Because that's the way I can release my stress. Karena saya merasa saya bisa melepaskan rasa stres saya. But with my husband, when he's stressed, he looks for food for comfort. Karena kalau suami saya sedang stres, dia akan mencari makanan untuk menemukan suatu ketenangan. I remember whenever we were waiting while Kenneth was having his biopsy or having his PET scan, my husband would immediately go to the hospital's cafeteria because that's the way he relieves his stress. Saya ingat setiap kali kita menunggu Kenneth sedang menjalani biopsi atau PET scan-nya, suami saya selalu pergi ke kantin di dalam rumah sakit karena disitulah dia menemukan ketenangannya. Whereas with me, I would just be walking around and round in circle like a woman that has no direction. Kalau saya malah saya terus berjalan mengelilingi berputar-putar seakan-akan seperti orang yang tidak memiliki arah tujuan. So because of this, unfortunately, my mind was thinking, okay, my husband has transgressed the health laws, then I guess he's just going to receive consequences from it. Karena itu saya berpikir bahwa suami saya telah melanggar hukum kesehatan dan inilah buah dari yang harus dia tuai akibat perbuatannya. See, God is so merciful. Allah itu penuh dengan kasih sayang. There is no condemnation on those who want to turn themselves and put themselves in Christ Jesus. Tidak ada penghukuman lagi bagi semua yang mau menyerahkan dirinya dan percaya kepada Kristus. So January of this year, my husband had a complete change of heart. He says, I want to live a more healthier life. Dan pada bulan Januari tahun ini, suami saya mengalami perubahan hatinya di mana dia memutuskan untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih sehat He lagi. started exercising. Dia mulai berolahraga, He started eating more healthy food. dia mulai makan makanan yang sehat. And so from this, God has really helped him where he lost weight. And what happened was yesterday, we just found out he has a little hernia. Dan Tuhan sangat mengasihi suami saya sehingga dia boleh bisa menurunkan berat badannya. Dan Tuhan menunjukkan bahwa dia ada sedikit hernia. Which can actually be simply remedied by losing more weight and just gaining more muscles. Di mana pemulihannya cukup sederhana, hanya dengan menurunkan berat badan dan juga meningkatkan massa ototnya. We have to understand there is the enemy who always wants to make us feel ashamed. Kita harus selalu ingat bahwa ada musuh yang selalu ingin membuat kita merasakan rasa malu. Mind, Character, and Personality, Volume 1, page 33, paragraph 1 says, Di dalam buku Pikiran, Karakter, dan Kepribadian, volume pertama, halaman 33, alinea yang pertama disebutkan, Satan will come to you saying, Setan akan datang kepada Anda berkata, you are a sinner. Anda adalah orang berdosa. But do not let him fill your mind with the thought that because you are sinful, God has cast you off. Tetapi jangan biarkan dia memenuhi pikiran Anda dengan pemikiran bahwa karena Anda berdosa, Tuhan telah membuang Anda. Say to him, yes, I am a sinner. Katakan padanya, ya, saya orang berdosa. Don't be ashamed because you are a sinner, Jangan merasa malu jika Anda orang berdosa, but be truthful to yourself that yes, I am a sinner and I have failed. dan kita harus jujur pada diri kita sendiri dan mengatakan, ya, saya orang berdosa dan saya telah gagal. And for this very reason, I need a savior. Dan untuk alasan itu, saya membutuhkan juru selamat. A doctor can only help to heal those who are sick. Seorang dokter hanya bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Because a person who is healthy doesn't need a medication from a doctor.
Karena orang yang sehat tidak memerlukan perawatan medis dari seorang dokter. And so therefore we need to come to Jesus knowing that we need him. Oleh karena itu kita harus datang kepada Yesus dan mengetahui bahwa kita membutuhkan Yesus. I need forgiveness and pardon. Saya memerlukan pengampunan dan penyuciannya. And Christ says that if I come to him, I shall not perish. Dan Kristus mengatakan bahwa jika saya datang kepadanya, saya tidak akan binasa. And this is his promise that is stated on John 6 verse 37. Dan ini adalah janji Tuhan yang ada di dalam Yohanes 6 ayat 37. Therefore, when Satan tells you that you are lost, Jadi ketika setan memberitahu Anda bahwa Anda terhilang, to make us feel shame, dan untuk membuat Anda merasa malu, to make us feel unworthy, untuk membuat kita merasa tidak berharga, boldly say yes. jawablah dengan berani, iya. But Jesus came to seek and to save that which was lost. Tetapi Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. See, the greater our sin is, Semakin besar dosa kita, the greater the past of that we are ashamed of, semakin besar masa lalu yang kita rasakan itu sangat memalukan, the deeper our pain is in our heart, semakin dalam rasa sakit hati yang kita rasakan, the greater our need of a savior. semakin besar kebutuhan kita akan seorang juru selamat. And this is the advantage that we need to understand and to believe. Ini adalah keuntungan yang harus kita miliki dan kita percayai. Every time Satan strikes us, Setiap saat setan menyerang kita, we strike him back with God's words and promises. kita serang iblis kembali dengan firman Tuhan. And number 2, Dan nomor 2, if you ever feel that you are not worthy of God's love, kalau Anda merasa Anda tidak layak akan kasih Allah, if you ever feel that you cannot receive God's grace because of what you have done in the past, kalau Anda merasa Anda tidak layak menerima kasih karunia-Nya akibat perbuatan Anda di masa lalu, if you ever remember that you feel that you are not worthy of hope and peace because of what people has done to you, kalau Anda berpikir bahwa Anda tidak layak untuk mendapatkan rasa damai dan sukacita akibat perbuatan orang lain terhadap Anda, remember the cross. ingatlah salib itu. At the cross was when Jesus showed his unfailing love. Karena di salib itu Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. At the cross was when Jesus says, I am willing to do it all just for you and me. Di salib itulah Yesus mengatakan bahwa Yesus akan melalui semuanya itu untuk Anda dan saya. Steps to Christ, page 54, paragraph 2 says, Di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 50, alinea yang kedua, yes, it's true that God hates sin, ya benar bahwa Tuhan membenci dosa, but he loves you and me, the sinner. namun Dia mengasihi Anda dan saya, orang yang berdosa. He loves us so much Dia sangat mengasihi Anda, that he gave himself in the person of Christ, that all who might be saved and have eternal blessedness in the kingdom of glory. Dia telah memberikan dirinya sendiri di dalam wujud Kristus, supaya semua dapat diselamatkan dan memperoleh berkat-berkat yang kekal di dalam kerajaan kemurahan-Nya itu. At the cross, Jesus wanted to convince us how much he loves us. Di salib itu, Yesus ingin meyakinkan betapa Dia sangat mengasihi kita semua. What stronger or more tender language could have been employed
than he has chosen in which to express his love toward us? Bahasa manakah yang lebih kuat dan lebih lembut daripada yang digunakan dan dipilihnya untuk menyatakan kasihnya kepada kita? He gave it all, Ia memberikan semuanya untuk kita, even his life for you and me. bahkan Yesus mengorbankan hidupnya untuk Anda dan saya. That's how valuable you are to him. Itulah betapa berharganya Anda bagi Dia. That's how precious you and I are to God the Father and Jesus himself. Itulah betapa berharganya kita di mata Tuhan. He didn't want to pay us with just gold and silver, Dia tidak mau membayar kita hanya dengan emas atau perak, but he paid with what we have done through his own precious blood. tetapi Dia membayar dosa-dosa kita dengan darahnya yang sangat berharga. If that is not love, Kalau itu bukan kasih, how else can he convince you how he loves you? dengan apa lagi Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia sangat mengasihi kita? It says here, the spotless Son of God hung upon the cross. Di sini disebutkan bahwa di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, bahwa anak Allah yang tak bernoda tergantung di kayu salib, Fresh lacerated with stripes, dagingnya terkoyak-koyak, those hands so often reached out in blessing, tangan-tangan itu begitu sering terulur untuk memberkati, nailed to the wooden bars, dipaku pada jeruji kayu. those feet so tireless on ministries of love, Kaki yang begitu tak kenal lelah dalam pelayanan cinta, piped to the tree, tertancap ke pohon, that royal head pierced by the crown of thorns, kepala kerajaan itu ditusuk oleh mahkota duri, those quivering lips shaped to the cry of woe, bibir bergetar itu membentuk tangisan celaka, and all that he endured, dan semua yang dia alami, the blood drops that flowed from his head, tetesan darah yang mengalir dari kepalanya, his hands, his feet, tangannya, kakinya, the agony that raked his frame, penderitaan yang menyiksa tubuhnya, and the unutterable anguish that filled his soul, dan penderitaan tak terkatakan yang memenuhi jiwanya. and do you know from all of the suffering that he did that we just described, Dari semua penderitaan yang dia alami yang tadi barusan saja kami bacakan, the most painful one yang paling amat sangat menyakitkan was the hiding of his father's face. adalah ketika bapaknya menyembunyikan wajahnya. That was so painful to him. Itu sangat menyakitkan bagi Yesus. It was so fearful to him Itu sangat menakutkan bagi Yesus because he was afraid that he will never be able to see his father again. karena dia sangat ketakutan bahwa dia tidak akan bisa melihat bapaknya lagi. Because he understood how sin is so terrible. Karena dia tahu bahwa dosa itu sangat menyeramkan. See, the problem with us is that sin is so normal that we don't even think it's terrible anymore. Dan yang paling berbahaya adalah kita berpikir bahwa dosa itu adalah sangat normal dan kita tidak merasa itu sangat berbahaya bagi kita. We even justify a little white lie, it will not hurt anybody. Bahkan kita sering berkata bahwa sedikit kebohongan putih tidak akan menyakitkan orang lain. But yet Jesus understood how terrible the cost of sin is. Tetapi Yesus sangat mengetahui betapa bahayanya akibat dari dosa itu. Therefore, he was afraid that he will not able to see his father again because of this burden of sin that he had to carry. Bahkan Yesus sangat ketakutan akibat dosa ini bahwa dia tidak bisa melihat bapaknya lagi. But yet,
through this, he speaks to each child of humanity, which is you and me, Tetapi melalui ini Yesus berbicara kepada setiap anak umat manusia, declaring, menyatakan, it is for thee that the Son of God consents to bear this burden of guilt. adalah untukmu, anak Allah setuju untuk menanggung beban kesalahan ini. For thee, he spoils the domain of death Untukmu dia merusak wilayah kematian and open the gates of paradise. dan membuka pintu-pintu surga. If this is not convincing enough, Jika ini tidak cukup meyakinkan bagi Anda, what else can he do to prove his love to us? apalagi yang harus Yesus lakukan untuk membuktikan kasih-Nya kepada Anda? This is the most he can do, Inilah yang paling bisa Yesus lakukan, to offer himself upon the cross as a sacrifice, and this from love to thee. untuk menawarkan dirinya untuk disalibkan sebagai pengorbanan kasih-Nya kepada Bapa. In other words, Jesus is saying to you and me, Dengan kata lain, Yesus mengatakan kepada Anda dan saya, you were worth dying for. Anda layak bahkan demi kematian sekalipun. We need to believe this even though we may not feel it. Kita harus mempercayai ini bahkan sekalipun kita tidak pernah merasakannya. Because the number 3 step, the last step, is that it is a power that we have to choose to believe God's words instead of my feelings. Dan langkah ketiga adalah kita memiliki kuasa untuk memilih percaya kepada firman Tuhan daripada perasaan kita sendiri. This is something that many of us don't understand. Ini banyak di antara kita yang belum bisa memahami. This is one thing that many of us don't realize what power we have. Ini banyak di antara kita tidak menyadari bahwa kita memiliki kuasa akan hal ini. Yesterday morning when I was in bed struggling with this negative thought in my mind, Kemarin pagi ketika saya ada di ranjang saya sedang berjuang dengan pikiran negatif yang ada di pikiran saya, I held on to this quote saying, I have power to choose what I believe, saya memegang pada kutipan ini bahwa saya memiliki kuasa untuk memilih apa yang saya percayai, and what I believe has power over me. dan apa yang saya percayai itu memiliki kuasa atas diri saya. I have the power to choose that whatever happened, God will never leave me nor forsake me. Saya memiliki kuasa untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan menelantarkan saya. And if I believe that I choose this frame of mind, Dan kalau saya memilih dengan cara berpikir seperti ini, then I will receive the peace that can only come from Jesus. maka saya akan mendapatkan damai sejahtera yang saya dapatkan dari Yesus Kristus. After I chose to believe, Setelah saya memilih untuk percaya, I was able to go back to sleep with peace. saya bisa kembali tidur dengan damai. Because see, in Our High Calling, page 85, paragraph 3 says, Karena di dalam buku Our High Calling, halaman 85, ayat 3, Satan, who is always very diligent and does not give up, setan itu sangat rajin dan tidak pernah menyerah. his work is to discourage the soul, Pekerjaan setan adalah untuk mematahkan semangat jiwa, to make us to remember all the past deeds that we have done, bahwa dia akan berusaha agar kita melupakan semua perbuatan yang pernah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. he wants us to remember all the bad past deeds we have done, Setan ingin agar kita selalu mengingat perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu yang pernah kita lakukan. he wants to continually make us feel that we are unworthy of having peace and joy and hope.
Sehingga setan terus bekerja bahwa kita tidak layak untuk mendapatkan rasa damai, kasih, dan sukacita. He continues to give us self-condemnation to make us feel shameful. Setan terus bekerja untuk memberikan penghukuman kepada kita sehingga kita terus merasa berdosa. He continues to remind us what people has done towards us in the past, therefore we should not trust anybody. Setan terus bekerja untuk mengingatkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan orang lain terhadap kita. He wants to continually to discourage our soul. Sehingga kita tidak bisa percaya kepada orang lain dan dia terus bekerja untuk mematahkan jiwa kita. But Christ's work Tetapi pekerjaan Kristus adalah to inspire the heart with faith and hope, untuk mengilhami hati dengan iman dan harapan. through showing us time and time again that he loves us with an everlasting love. Dan terus menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal terus-menerus. Satan seeks to unsettle our confidence. Setan berusaha untuk menggoyahkan kepercayaan diri kita. He tells us that our hopes are built upon false premises. Dia memberitahu kita bahwa harapan kita itu dibangun di atas dasar yang salah, rather than upon the sure, immutable word of him, which is God, who cannot lie. daripada di atas kata-kata yang pasti dan tidak dapat diubah dari Yesus yang tidak dapat berbohong. This is something that I need you to understand. Ini adalah hal yang ingin Anda semua dapat memahaminya. In Titus chapter 1, verse 2, the King James Version says, Di dalam Titus 1 ayat 2 di dalam versi King James disebutkan, in hope of eternal life, which God, who cannot lie, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal oleh Allah yang tidak berdusta. see, that's the difference between the Indonesian version and the English version. Inilah bedanya yang bahasa Inggris dengan yang bahasa Indonesia. The Indonesian version says tidak berdusta, which Bahasa- is who does not lie. Bahasa Indonesianya disebutkan oleh Allah yang tidak berdusta. Tidak berdusta is does not, which is different than cannot. Yang dimaksud di sini adalah tidak itu dia berbeda dengan tidak bisa. Because if you cannot, there is no capacity for you to do it. Kalau misalnya tidak bisa, itu memang tidak ada kapasitas untuk melakukannya. But does not means there is a choice. Kalau tidak, itu berarti adalah suatu pilihan. But God cannot lie. That means he has no capacity to lie. Tetapi dalam versi bahasa Inggris disebutkan bahwa Allah yang tidak bisa berbohong. Artinya Allah itu tidak memiliki kapasitas untuk berbohong. Because he is truth, he does not have a choice to lie. Karena Allah sendiri adalah kebenaran, sehingga dia tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk berbohong. This is the God who gives us promises. Ini adalah Allah yang memberikan janji-janjinya kepada kita. This is a God who says with everything that is true to his promises. Ini adalah Allah yang mengatakan semua yang benar tentang janji-janjinya. Then why is it that we choose to believe the father of lies versus God who cannot lie? Mengapa kita memilih untuk percaya kepada bapa segala dusta, yaitu iblis, dibandingkan dengan percaya kepada Allah yang tidak dapat berbohong? The choice is still ours. Dan pilihan itu adalah masih di pilihan kita sendiri. If there is something that you take from this Bible study, just 3 words: God loves you. Dan kalau misalnya Anda bisa dapatkan dari pendalaman Alkitab ini adalah Allah mengasihi Anda. As you read the promises, remember they are the expression of unutterable love and pity.
Dan ketika kita membaca tentang janji-janji Allah ini, kita adalah menunjukkan kasih-Nya yang tidak dapat diutarakan. The great heart of infinite love is drawn toward the sinner with boundless compassion. Bahwa kasih-Nya yang sangat luar biasa dan tidak terbatas itu menarik orang-orang berdosa dengan tanpa ada batasan sekalipun. If you feel that you're not worthy of God's love, it's the devil talking, not God. Kalau Anda berpikir bahwa Anda tidak layak untuk mendapatkan kasih Allah, itu adalah kebohongan dari setan dan bukan dari Allah. If you feel that you can never trust again and love again and be open to others again, it is the devil speaking and not God. Kalau Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa percaya lagi kepada semua orang dan tidak layak untuk mendapatkan kasih Allah, itu artinya Anda mendengarkan kebohongan dari iblis. We have redemption through his blood, the forgiveness of sins, Ephesians 1 verse 7. Kita mendapatkan keselamatan dari darahnya, pengampunan atas segala dosa kita. So let us believe that God is our helper. Dan marilah kita percaya bahwa Yesuslah yang akan membantu kita. Let us allow him to take away our hardened heart piece by piece. Marilah kita memohon bantuannya untuk mengambil setiap lapisan hati kita yang telah mengeras. It may not happen overnight. Itu mungkin tidak bisa terjadi dalam waktu semalam. It may take weeks or months to happen. Ini memerlukan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan agar bisa terjadi. It can start today. Tapi ini bisa dimulai dari hari ini. We can start a new life starting today. Kita bisa memiliki hidup yang baru dimulai dari hari ini. Our High Calling, page 85, paragraph 5 says, dari buku Our High Calling dari halaman 85 alinea yang kelima, we are his little children, kita adalah anak-anak kecilnya, and this is the way he deals with us. dan dengan demikian dia berurusan dengan kita. You know, at the end of the day, no matter what our children did, there is still that continuous love that we have as mom. Dan sepanjang hari, terlepas dari apa yang anak kita pernah lakukan kepada kita, kita tetap memiliki kasih seorang ibu. When we draw near to him, I'm sorry, Airin. when we draw near to him, Ketika kita lebih dekat kepada Allah, he mercifully preserves us from the assaults of the enemy. dia dengan penuh belas kasihan melindungi kita dari serangan musuh. He's the one who blocks the devil from us. Dialah yang melindungi kita dari serangan dari serangan iblis. Never will he betray one who trusts in him as a child trusts in its parents. Dia tidak akan pernah mengkhianati orang yang percaya kepadanya seperti seorang anak yang percaya kepada orang tuanya. He sees the humble, Dia melihat hati yang rendah hati trusting souls drawing near to him, dan percaya mendekat kepadanya, and in pity and love, he draw near to them. dan dalam belas kasihan dan cinta dia mendekat kepada mereka. And not only that, but he lifts up them as standards against the enemy. Dan tidak hanya itu, dia mengangkat bagi mereka sebuah standar untuk melawan musuh, And he says to the devil on our behalf, dan dia berkata kepada iblis dalam rangka kita, touch them not. jangan sentuh mereka. He says, for they are mine. Dia berkata, karena itu milikku. I have graven them upon the palms of my hands. Aku telah mengukirnya di telapak tanganku. How much more love can he show us?
Seberapa besar kasihnya yang dapat dia tunjukkan kepada kita. What else can he do to convince us that he loves us and that we are worthy of his love? Apalagi yang harus Yesus lakukan untuk meyakinkan bahwa dia sangat mengasihi kita dan kita layak untuk mendapatkan kasih-Nya. Therefore, let us open our hearts. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati kita. Stop to protect ourselves from the enemy, but yet we also protect ourselves from God's love. Kita harus berhenti melindungi diri kita dari serangan musuh, di mana kita juga berhenti menutupi diri kita dari kasih Allah. Let us ask God to give us a new heart, Marilah kita berdoa meminta kepada Allah hati yang baru. a heart that is of flesh, Hati yang penuh dengan kedagingan, so that we may be able to experience his goodness, his mercy, his compassion, and his love. supaya kita bisa merasakan kasih-Nya dan perhatian dan serta kasih karunia-Nya. Let's take away all of the hardness of our heart Mari kita keluarkan dan buang semua kesulitan dalam hati kita. and let us come with our whole heart to Jesus Marilah kita datang dengan segenap hati kita kepada Yesus and claim his blessing of forgiveness and salvation dan meminta berkat pengampunan dan keselamatan-Nya, so that we may experience a life filled with his love. sehingga kita dapat mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan kasih-Nya. Let's experience this starting from today. Mari kita mengalami hal ini dimulai dari hari ini. This is my hope and my prayer for each one of us. Ini adalah doa dan harapan saya untuk Anda semua. Amen. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bisa menyelesaikan sesi kita pada malam hari ini mengenai di mana kita bagaimana caranya sudah diberikan oleh Airin juga mengenai 3 hal yang dapat kita lakukan untuk memulihkan hati kita yang di sini dikatakan to healing hardened heart, yaitu adalah to recognize the voice, begitu juga untuk remember the cross, yaitu Yesus sendiri yang disalib, dan juga adalah choose to believe God's word instead of my feeling. Kalau kita lihat jam sudah menunjukkan pukul jam 9 malam ya, Airin. Mungkin saya boleh buka kalau ada yang mau menanggapi. Apakah ada yang mau menanggapi? Or if there's any questions that anyone has that I need to clarify more. Hello, Irene. Thank you for the message. I was just gonna ask. I think I missed number 3. What was number 3 again? Sorry. Is just we need to choose to believe God's word instead of our feelings. We need to choose to believe His word Mhm. instead of our feelings. Okay. Yes. Yes. Because, many times we struggle with what God says versus what I'm feeling. And it is a choice that we have to make. Am I going to believe God's word of promises, or am I going to believe what's going on in my mind and my feelings? Seringkali kita bergumul dengan apakah yang harus saya percayai, apakah saya harus percaya kepada firman Tuhan atau perasaan-perasaan yang muncul dalam diri saya. Jadi kita harus memilih untuk lebih percaya kepada firman Tuhan. Okay. Thank you so much, Irene. You're welcome. Mr. Kasil ya tadi ya, sorry saya pakai thank you. Yes.
pembahasan kita malam hari ini cukup menarik ya, karena tadi di awal dikatakan if God is love, why I feel unloved ya. Irene dengan segala mungkin pengalaman yang kita lewati yang membuat kita merasa merasa apakah saya dimaafkan atas apa yang sudah saya lakukan, atas dosa, atau bahkan mungkin akhirnya saya terpikir kalau sesuatu hal yang kita tidak tahu ternyata setelah kita jalani itu adalah dosa. Itu apakah menurut partisipant di sini juga mungkin ya lebih mudah kah? Atau sesuatu yang kita sudah tahu sebenarnya itu dosa dan kita lakukan. Ya, tapi di situ tadi dikatakan adalah 3 hal itu ya. Mungkin kalau malam hari ini kita boleh proses kembali pada diri kita masing-masing, karena saya yakin tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah berbuat dosa ya Irene ya. Cuma sekarang pertanyaannya, bisakah kita memaafkan diri kita sendiri dulu ya, berdamai dulu. Tadi nomor 1 itu adalah di mana dikatakan nomor 1 itulah recognize the voice ya, karena musuh Allah yaitu iblis itu adalah pendakwa ya, pendakwa. Jadi pada saat kita merasa salah, disitulah intinya akhirnya perbedaannya. Kalau kita merasa salah dan kita bangkit karena kita mengenal, merasakan kasih Allah, itu akan berbeda outputnya dengan pada saat kita terdakwa, akhirnya kita bisa merasa salah, jadi ketakutan, ya kan akhirnya our fear is lebih besar daripada takutnya kita kepada Tuhan gitu istilahnya. Atau mungkin saya tahu malam ini sudah hampir jam 9, namun apabila ada yang mungkin pernah ya akhirnya merasakan ketakutan yang begitu besar seperti tadi Irene ya, kayaknya udah alergi gitu ya. Kalau udah dengar ada yang sakit di keluarga itu udah alergi banget gitu. Dan itu bisa memberikan rasa takut. Tapi puji Tuhan, Irene bisa mengidentify ya suara itu sehingga sampai nomor 3 yang didengar adalah lebih kepada apa yang Tuhan katakan dibanding dengan perasaan-perasaan. Nah, apakah ada yang punya pengalaman seperti ini? Mungkin boleh dijawab. Boleh langsung di-unmute. Namun kalau mungkin masih berpikir ya Irene, kadang-kadang kita memerlukan waktu untuk mengidentify how I feel. Gitu, karena sampai kita tahu kita melakukan dosa, tapi orang lain juga melakukan itu, atau orang lain melakukan itu lebih dari saya gitu. Dan sekarang yang mungkin tadi Irene juga sempat share ya, bahwa zaman sekarang itu banyak loh yang ternyata bisa kita bilang bukan dia gila, tapi sebenarnya mereka itu struggling ya Irene ya, struggling dan reaching out for help gitu, untuk bisa keluar dari intimidasi pendakwa si musuh Allah ini gitu. Dan pada sesi malam hari ini sebenarnya keluar juga karena Irene juga seperti tadi sampaikan ya, bahwa Irene juga melewati ada sharingan mungkin ya Irene ya, dan saya pribadi juga merasakan sebenarnya beberapa mungkin ada teman, ada saudara yang berbincang, berdiskusi, mungkin mereka sebenarnya tidak tahu, tapi kita akhirnya belajar untuk ternyata di sekeliling kita tuh banyak sekali Irene yang terdakwa, ataupun juga mungkin bukan karena orang ya, tapi karena statement-statement di sekeliling yang membuat kita merasa terdakwa. Dan itu gimana caranya kita bisa bedakan bahwa ini bukan suara dari Tuhan. Karena Irene sama-sama ya, pada saat kita melakukan dosa, kan sama ya, merasa bersalah itu ada.
Tapi bagaimana caranya kita bisa keluar, kita merasakan bahwa ini yang mengintimidasi nih, musuh Allah. Tapi yang inilah suara dari Tuhan. Nah, mungkin ada yang bisa sharing, atau mungkin kalau belum bisa di-share malam hari ini, bisa dicerna dulu ya Irene. Sesi malam hari ini dicerna dulu, dan mungkin di sesi minggu depan boleh di-sharing, karena kita sudah beberapa sesi belum ada sharingan ya, itu juga bisa. Tapi kalau ada yang mau di-sharing pada malam hari ini, silakan. Well, let me just answer your question. I think you have a very good question, Miranda. How do we tell the difference between guilt and shame? Saya akan membantu menjawab pertanyaan Miranda, bagaimana kita bisa membedakan perasaan rasa bersalah dan rasa malu. When the Holy Spirit convicts us of our sin, Ketika Roh Kudus meyakinkan kita akan segala dosa kita, his goal is always to win our heart. tujuan Roh Kudus adalah untuk memenangkan hati kita. For us to turn back from the things that we did in the past to be right with him again. Agar kita berbalik dari hal-hal buruk yang telah kita lakukan, agar kita kembali ke jalan yang benar bersama dengan Yesus. So his goal is always to restore. Jadi tujuannya adalah selalu untuk pemulihan. But yet with the devil, his goal is to bring us down and to trample us down. Dan tujuan iblis adalah untuk selalu menjatuhkan kita. So he wants us to continue to feel guilty, to feel shame. Jadi iblis akan selalu membuat kita merasa malu dan merasa bersalah. So if we've already confessed our sin, Jadi kalau kita sudah mengaku dosa-dosa kita, but we continue to feel guilty, tetapi kita masih terus merasa bersalah, it is not the Holy Spirit that's speaking, but it's the devil that's speaking. itu bukan Roh Kudus yang sedang berbicara, tetapi setan yang berbicara. That's how we can tell the difference. Itulah supaya kita bisa membedakannya. Oke. Mudah-mudahan clear juga ya untuk kita semua ya. Ternyata kalau kita merasa terus terintimidasi ya, hanya terus mengulang, aduh, saya mengingat dulu saya salah, aduh dulu saya salah, tapi kita tidak maju-maju, itu udah pasti bukan dari Roh Kudus. Tapi suara Roh Kudus adalah membuat kita, menegur kita, mengingatkan kita, dan jangan lakukan lagi. So I remember ayat daripada pada saat Yesus mengatakan go and sin no more. Ya, bahwa dosa kita yang merah seperti televisi sudah menjadi putih ya, seperti salju. Amin. Oke, mungkin Irene ada closing statement buat malam hari ini. Well, we are going to continue with a different heart condition. And next week, we are going to talk about the half-hearted heart. So I hope that you can join us again next week. And please bring other people that you feel can be blessed by this message, because the reality is Jesus is coming soon. Are we ready with our heart to receive him? Dan kita akan terus melanjutkan sesi ini minggu depan, di mana kita akan terus membahas tentang perbedaan jenis dan kondisi hati, di mana minggu depan adalah hati yang setengah mengeras, dan kita harus terus belajar, dan kita mengajak teman-teman saudara kita yang kita rasa perlu untuk mendengarkan Bible study ini, karena Yesus akan datang segera, dan kita harus merubah dan mempersiapkan hati kita agar kita bisa menerima kedatangannya. Amin. Oke, Irene, boleh lanjut dengan doa. Yeah, let us bow down for a word of prayer. Father in heaven, we come to your throne of grace, realizing that we are sinners who are in need of a Savior. Father, there are so many things that we have done in the past that has hurt your heart. Not only your heart, dear Lord, but it also has created
a pain in our heart. And Father, the devil continuously reminds us of all the things that we have done in the past that makes us feel unworthy of your love. There has been experiences that happen in the past in each of our lives that make us think that you no longer love us. But Father, thank you for showing us once again through the words of your grace and promises that you are a God who loves us with an everlasting love, and that you have given us Jesus to show how much you love us, and that you have given it all. What more can you give? And Father, please soften our heart and heart. Help us to stop believe the lies of the devil. Instead, help us to believe who you are, a God who cannot lie, a God who has given us time and time again the way you have been faithful and graceful and kind and compassionate towards us. So, Father, there are those who have been hurt, who has created a hardness in their heart. Please soften them, dear Lord, with your love. Please help them to see that you love them with an everlasting love. And Father, please be with those who are still struggling in their mind because of the disease that they are dealing with right now, whether it is COVID or cancer or heart diseases or any kind of diseases, and also the struggles that they're going through in their family life. Father, I ask you to please help them in every step of the way. And Father, please remind us once again to invite those who need to understand this precious message, your message of hope and love, by bringing someone next week. And help us, Father, to be together again. Protect us from the evil one and keep us safe under Jesus' arms. In Jesus' name we pray. Amen. Well, may God bless you, and I hope to see each one of you next week. Thank you, Irene. God bless Amen. you Thank you, all. Irene. Thank you, Mira. Thank you, God Miranda. Thank you bless. semuanya. God bless you all. Kalian. Sama-sama semuanya. Bye. Bye. Bye.